Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video dari Mbak Kumailah Hakimah, yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini kritis terhadap agama, alasan keluar dari agama Islam. Nah, teman-teman, jadi Mbak Kumailah ini di dalam video ini itu mengatakan bahwasanya agama dengan saintifik ya. Jadi agama dengan saintifik itu berbeda. Katanya kalau saintifik itu berdasarkan fakta, ilmiah dan lain-lain. Tapi kalau agama itu berdasarkan keimanan. Yang katanya agama dengan sains ini tidak beriringan. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. 4 alasan kenapa orang keluar dari agama. 1, karena alasan saintifik. Orang yang insist untuk menyikapi segala sesuatu pakai framework saintifik akan sulit nih ketika menyikapi hal-hal yang berhubungan sama yang menyangkut suatu kepercayaan atau agama. Karena sains itu kan evidence based ya, berlandaskan fakta. Fakta ya. Berlandaskan bukti. Kalau agama itu landasannya iman. Iman itu kan artinya percaya tanpa melihat, percaya tanpa mengetahui, percaya tanpa bukti ya. Pokoknya percaya dengan teguh gitu. Nah, pendekatan pemahaman kita terhadap sains itu beda sama pendekatan kita dalam mengimani suatu kepercayaan. Ya tadi, kalau sains harus berlandas bukti atau teori yang saintifik. Dan kalau mengimani suatu kepercayaan itu pendekatannya ya mirip kayak pendekatan kita misalnya percaya hantu atau percaya zodiak. Gak butuh bukti yang solid dan konsisten, tapi kita tetap bakal percaya aja. Nah, otak manusia ini bisa melakukan dua-duanya. Kita bisa nih kritis dan analitis ketika berhadapan dengan suatu hal, tapi superstitious di hal lain. Misalnya ada orang yang tahu nih kalau dia sakit, yang menyebabkan penyakit itu patogen, ya mungkin bakteri atau virus atau apa, tapi dia bisa percaya kalau manusia pertama itu dulunya tanah liat, terus dibentuk, terus ditiup nyawa, terus hidup. Nah, tapi kalau ada orang yang disiplin menerapkan prinsip saintifik di segala hal, konsep agama ya mental, karena nggak bisa masuk, nggak bisa align. Ada orang berargumen kalau sains itu sejalan sama agama. Nah, yang bisa ngomong kayak gini cuma orang yang nggak konsisten. Ya karena tadi juga otak manusia bisa beriman, bisa juga menerapkan framework saintifik gitu dalam waktu yang sama gitu, atau dalam konteks yang mirip. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Mbak Kumailah Hakimah ini mengatakan ya bahwasanya saintifik dengan agama ini tidak bisa berseiringan ya. Padahal ya ilmuwan yang terkenal yaitu seperti Bukaili yang dari Prancis itu pernah meneliti yaitu jasad Fir'aun. Karena Dr. Bukaili ini menganggap ya, merasa tidak lazim kok ada ya jasad Fir'aun ini masih utuh gitu ya. Nah, lalu kemudian diteliti, ternyata jasad Fir'aun itu terdapat kandungan yaitu garam. Jadi sekujur tubuhnya itu penuh dengan garam. Nah, maka dari itu ternyata ada kaitannya dengan Al-Quran. Nah, oke teman-teman, coba mari kita simak video berikutnya. And that today, at a time when science has taken such great strides, they still continue to be associated. Furthermore, certain scientific data are used for the better understanding of the Quranic text. Jadi ini cerita dari seorang ilmuwan Prancis yang terkemuka yang sedang meneliti Firaun, muminya nih. Tapi gue nggak tahu nih ini Firaun yang mana, apakah di zaman Nabi Musa atau sebelum itu atau setelah itu, atau Firaun yang suka minjem utang tapi pas ditagih dia jadinya lebih galak. Gue nggak tahu yang mana nih. Nah, jadi ini kejadian pada masa kepemimpinan Francois Mitterrand. Jadi di saat itu para ilmuwan Prancis melakukan penelitian terhadap mumi Firaun. Salah satu di antara ilmuwan tersebut ada Bapak Maurice Bucaille. Nah, dia ini menemukan kebenaran ataupun fakta bahwa Firaun ini mati di dalam laut karena pada jasadnya tersebut terdapat sisa-sisa garam yang lengket. Nah, mengetahui hal tersebut tentu dia ini penasaran banget kan. Kenapa sih mumi Firaun ini bisa tetap utuh walaupun udah lama tenggelam di dalam laut? Ini aneh banget, gak kayak mumi-mumi lain yang pernah dia temukan sebelumnya. Akhirnya rasa penasaran dia ini terjawab dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92. Akhirnya ketika dia mengetahui fakta yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan ketika dia memahaminya dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia memutuskan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Ini dia ya, lagi-lagi salah satu bukti kebenaran Al-Quran yang pernah ditemukan oleh manusia zaman sekarang. Keterlaluan sih kalau masih ada manusia yang gak percaya dan bilang Quran itu karangan manusia. Lagian sih manusia mana coba yang bisa bikin Al-Quran? Coba deh at least satu ayat aja coba. Gak ada yang mampu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang saintifik. Jadi Al-Quran dan saintifik ini selalu berseiringan ya.
Jadi Mbak Kumailah Hakimah ini ya itu adalah seorang yang dimunculkan yaitu untuk mengecohkan akidah kaum muslimin, atau lebih tepatnya adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini yaitu sering memojokkan Al-Quran, yang sering memojokkan agama Islam ini, bahwasanya agama Islam ini tidak berdasarkan saintifik dan lain-lain. Bahkan Al-Quran juga dikritik, Al-Quran juga dipojokkan, ya banyak kok ya kalau kita bisa temui video-video yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini membahas Al-Quran, membahas agama Islam, tapi selalu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tentunya orang-orang semacam ini sengaja untuk dimunculkan, ya agar apa ya, agar orang-orang Islam ini yang imannya lemah terpengaruh dengan Mbak Kumailah Hakimah dan akhirnya terkeluar dari agama Islam, ya mengikuti omongan Mbak Kumailah Hakimah. Bahkan para ilmuwan sudah banyak yang menemukan tentang kebenaran Al-Quran. Nah, maka dari itu agama dan saintifik ini selalu beriringan. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan ya, yaitu tentang terkait Dr. Bukaili ya. Kitab suci Al-Quran bukanlah sekedar wahyu semata, tetapi juga salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi sampai akhir zaman ya. Kebenaran Al-Quran misalnya terangkum dalam ayat-ayat penciptaan kauniyah yang di masa selanjutnya selaras dengan temuan teknologi dan sains. Karena itu tidak sedikit para ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah meneliti ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran. Salah satu ilmuwan yang memutuskan memeluk agama Islam adalah pakar bedah berkebangsaan Prancis, Dr. Maurice Bucaille. Setelah masuk Islam, namanya tersohor sebagai intelektual muslim berpengaruh di dunia. Maurice Bucaille lahir pada tahun 19 Juli 1920, merupakan seorang dokter bedah yang memulai karir pada tahun 1945 dengan spesifikasi keahlian dalam bidang gastroenterologi, yaitu pencernaan pada tahun 1973. Bucaille diangkat sebagai dokter pribadi oleh keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Kisah penelitian jasad Fir'aun itu bermula ketika tahun 1974. Dirinya mendapatkan undangan dari Presiden Mesir yaitu Anwar Sadat untuk meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo. Bucaille lalu tertarik pada sebuah jasad mumi yang masih utuh. Mumi yang dimaksud adalah mumi yang ditemukan yaitu di seberang sungai Nil, tepatnya di Wadi El Muluk, Luxor pada 1986 oleh Loret dan pernah dibuka perbannya oleh G. Elliot Smith sebagaimana tercatat dalam The Royal Mummy tahun 1912. Menganggap ada yang tidak lazim yaitu dengan utuhnya jasad mumi Fir'aun bernama Marnebtah itu, Bucaille mengajukan izin untuk membawa jasad itu ke Prancis untuk diteliti. Mumi pun diselidiki dengan metode radiografik, toraks, dan endoskopi sehingga mendapatkan rincian setiap bagian tubuh. Dari hasil penelitian terhadap jasad mumi Fir'aun itu diketahui bahwa dalam tubuh mumi yang ditengarai sebagai Fir'aun itu tersebut mengandung bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya sehingga dia terawetkan lebih sempurna, artinya mumi tersebut mati dalam keadaan tenggelam di laut. Maurice yang telah akrab mengkaji Al-Quran itu lalu terkejut dengan adanya pesan eksplisit di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90-92 yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Al-Quran surat Yunus ayat 90. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surat Yunus ayat 91. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran surat Yunus ayat 92. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Mbak Kumailah ini harus melihat ini ya. Karena apa ya teman-teman? Mbak Kumailah ini tidak melihat ya tanda-tanda kekuasaan Allah ini sangat banyak sekali. Bahkan kalau saya perhatikan ya, video-video yang Mbak Kumailah bicarakan tersebut itu selalu yaitu memojokkan Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Quran itu salah, tidak bersirangan dengan sains. Yang katanya sains itu ya sesuai dengan fakta ilmiah. Tapi kenyataannya saintifik itu selalu beriringan dengan Al-Quran.
Nah, maka dari itu Mbak Kumail Hakimah, runtuhlah sudah apa yang diucapkan. Jadi semestinya banyak ya sekali para ilmuwan-ilmuwan ini yang dimana ilmuwan tersebut itu meneliti tentang terkait masalah, contoh ya teman-teman ya, air zam-zam itu kalau nggak salah itu pernah diteliti oleh ilmuwan ya, orang non muslim ya. Masya Allah, ternyata kebenaran air zam-zam itu ada di dalam Al-Quran dan sangat menakjubkan, dan saya tidak bisa menampilkan tentang air zam-zam ya teman-teman ya. Dan ini membahas tentang agama dan saintifik itu seiring ataupun selalu berseiringan ya. Jadi kata Mbak Kumail Hakimah itu, agama dan saintifik itu tidak beriringan. Jadi kalau agama itu dengan iman, kalau saintifik itu dengan fakta. Tapi kenyataannya ya, Al-Quran dengan saintifik selalu berseiringan dan bisa diteliti kebenarannya Al-Quran melalui sainnya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Ini pesan saya ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan-ucapan Mbak Kumail Hakimah. Jadi Mbak Kumail Hakimah ini memang dimunculkan ya teman-teman untuk mengecoh ya akidah kaum muslimin, ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita berhati-hati dengan ucapan-ucapan orang-orang yang seperti Mbak Kumail Hakimah ini. Mungkin Mbak Kumail Hakimah ini ya mungkin misionaris ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.